Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Kegiatan aku di jam 9 pagi setelah suamiku berangkat kerja. Ini aku mau beresin rumah ya teman-teman, karena bersih-bersih rumah yang aku lakukan kemarin menurut aku tuh belum maksimal. Jadi setelah beberapa hari rumah aku tinggal buat kegiatan panitia Agustusan, ini tuh berasa berantakan banget dan memang sih udah dipipil gitu ya beres-beresnya. Nah, ini juga masih dalam proses mipil, beres-beres rumah biar nanti kondisi rumahnya itu lebih nyaman seperti sedia kala. Karena kalau rumahnya udah rapi dan nyaman, biasanya juga aku dan suamiku itu jauh lebih menjaga atas kebersihan dan kerapian tersebut. Bertolak belakang jika rumahnya berantakan, yowis lah. Jadinya kita juga semena-mena nih terhadap kerapian yang ada di rumah. Relate nggak sih? Nah, sembari aku kegiatan bersih-bersih di rumah, aku juga mau sharing-sharing nih tentang hidup minimalis, dan tema yang akan aku bahas kali ini aku rasa teman-teman juga akan suka. Jadi tema yang aku akan bahas hari ini adalah 7 manfaat hidup minimalis dalam keseharian kita. Langsung aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Manfaat yang pertama adalah membuat ruang dan pikiran kita menjadi jauh lebih lega. Orang-orang yang menganut dan menerapkan gaya hidup minimalis biasanya mereka sangat tahu akan kebutuhan dan batasan barang-barang yang mereka butuhkan dalam hidupnya. Kebutuhan barang-barang ini tidak hanya yang terlihat ya, seperti barang kebutuhan rumah tangga, barang perabotan dapur maupun perabotan rumah, tetapi juga informasi, sumber kebahagiaan diri, entertain ataupun hiburan yang mereka butuhkan. Otomatis orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis ini sebenarnya sangat sadar dan bisa menghandle waktu dan kebutuhan mereka dengan baik. Dari menghandle kebutuhan mereka dengan baik dan sadar akan kebutuhan dan batasan barang-barang kebutuhan tersebut, menjadikan kehidupan mereka dan rumah yang mereka miliki, ruang yang mereka miliki itu jauh lebih lega, karena mereka sangat menghindari akan penggunaan barang-barang yang berlebihan. Manfaat yang kedua adalah menjadikan kita pribadi yang lebih hemat. Karena dengan hidup minimalis, kita hanya akan membeli barang-barang yang kita butuhkan saja. Otomatis dari kondisi tersebut menghindarkan kita dari sikap konsumtif ataupun berlebihan dalam membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Dari keadaan tersebut juga menjadikan kita jauh lebih hemat, karena kita sadar nih, kita hanya membeli barang-barang yang kita butuhkan. Barang-barang yang pokok, sebenarnya barang-barang yang tersier akan kita filter nih. Gimana sih, memang apakah ini harus kita beli sekarang atau kita tunda dulu, atau mungkin kita bisa belinya di kemudian hari saat memang kita membutuhkan barang tersebut. Orang-orang dengan menganut gaya hidup minimalis biasanya paling paham nih atas kebutuhan maupun keinginan yang ada dalam kehidupan mereka. Otomatis dari manajemen ini, keuangan mereka jauh lebih sehat dan jauh lebih hemat. Manfaat yang ketiga adalah meminimalisir stres. Jadi dengan gaya hidup minimalis, kita tidak perlu memikirkan ataupun merawat barang-barang yang terlalu banyak, karena yang kita miliki ya barang-barang secukupnya. Sehingga kita tuh banyak memiliki waktu ruang untuk lebih mengeksplorasi diri kita, jauh lebih banyak waktu yang kita miliki untuk membuat diri ini lebih produktif dan kreatif. Kita juga jadi lebih aware akan tidak perlu nih memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Otomatis dari kesadaran diri tersebut, badan dan pikiran kita bisa memfilter mana-mana saja yang bisa kita masukkan dalam kehidupan kita, maupun kita skip aja, ini nggak perlu dibuang aja. Manfaat yang keempat yaitu membuat rumah tempat tinggal kita menjadi semakin rapi. Karena setiap barang yang kita miliki memiliki fungsinya masing-masing. Kita, orang-orang yang memiliki hidup minimalis itu biasanya tidak meletakkan barang-barang yang tidak kita perlukan di dalam rumah tempat tinggalnya. Dengan menggunakan secukupnya barang, memudahkan kita mengatur tata letak ataupun layout di dalam rumah kita, sehingga rumah kita terkesan jadi lebih rapi karena memang barang-barangnya nggak banyak. Manfaat yang kelima adalah menjaga lingkungan hidup.
Dengan hidup minimalis, artinya dengan hidup secukupnya biasanya bisa mencegah penimbunan sampah maupun residu yang berlebihan. Sebagian orang yang menganut gaya hidup minimalis biasanya mengkonsumsi atau memakai barang-barang secukupnya, tidak perlu berlebihan. Membeli barang juga secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Artinya dari kondisi tersebut tidak ada atau tidak banyak timbunan sampah yang kita hasilkan. Sebagaimana kita tahu saat ini ya, bahwa sampah-sampah yang ada di lingkungan tempat tinggal kita itu sangat susah untuk diolah kembali dan masa penguraiannya itu sangat panjang. Nah, apa yang bisa kita cegah, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa yang mungkin tidak memiliki ilmu pengetahuan lebih akan hal tersebut, ya kita sebijak mungkin menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Aku sebenarnya termasuk orang yang paling gak suka dengan pemakaian barang-barang sekali pakai ya, entah itu wadah makanan, wadah minuman, atau apapun itu. Dari situasi tersebut biasanya saat ini ya, aku mulai memakai barang-barang yang memang bisa berkali-kali pakai nih. Kayak misal tempat minuman, saat bepergian biasanya aku bawa botol minuman dari rumah yang bisa diisi ulang, pastinya tempat makan juga. Terus juga untuk berbagai acara kegiatan bersama, misalnya nih acara pengajian, acara arisan, biasanya aku lebih suka memakai piring ataupun gelas ataupun nampan yang memang aku miliki di rumah yang bisa dicuci dan bisa digunakan kembali ketimbang aku menggunakan piring gelas yang sekali pakai. Dampak residu atau sampahnya itu banyak sekali dan bisa mencemari lingkungan tempat tinggal kita. Karena saat lingkungan tempat tinggal kita itu tercemar, yang rugi juga kita sendiri kan. Manfaat yang keenam adalah menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur dan mencintai takdir atau kehidupan kita sendiri. Biasanya, orang-orang yang menganut hidup minimalis akan bahagia dengan hal-hal sederhana di lingkungan mereka sendiri. Mereka akan merasa bersyukur dengan bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, bisa bernafas dengan lega, setiap hari bisa mencukupkan kebutuhan nutrisinya dengan makan makanan yang bergizi. Meskipun sederhana, karena aku yakin banget dari rasa bersyukur itu akan menciptakan atau melahirkan rasa kebahagiaan. Dari rasa bahagia tersebut akan menjadikan pikiran, hati, dan sikap kita itu menjadi lebih ringan. Dari pikiran, hati, dan langkah kita itu menjadi ringan, kita akan bisa menciptakan kondisi kehidupan yang lebih positif, produktif, dan kreatif. Artinya, dari situ langkah kita untuk mencapai impian-impian kita akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Dari rasa bersyukur dan cukup tersebut, kita juga bisa menghargai hal-hal kecil yang ada di sekitaran kita. Makanya pikiran kita itu tidak terbebani dengan hal-hal yang terlalu muluk-muluk, yang mana ujung-ujungnya menjadikan diri kita itu menjadi mengeluh, menjadi kufur nikmat, yang berimpak malah pada kerugian diri kita. Karena biasanya orang-orang yang sering mengeluh, pikiran, hati, dan langkahnya itu terasa berat, akan sulit menemukan ide-ide cemerlang dan juga keputusan-keputusan yang bijak. Manfaat yang ketujuh atau yang terakhir adalah menjadikan kita lebih bahagia, sehat, awet muda. Orang-orang yang menganut gaya hidup minimalis biasanya akan cenderung sadar maupun mindful. Dari kesadaran tersebut, mereka juga tahu nih dan paling paham atas batas kebutuhan dan segala sesuatu yang baik untuk diri dan lingkungan. Seperti contohnya makanan yang sehat, keuangan yang sehat, lingkungan yang sehat pastinya. Nah, dari kesadaran-kesadaran tersebut, otomatis kehidupan mereka jauh lebih bahagia, jauh lebih sehat, dan awet muda. Karena mereka paling sadar nih, untuk menciptakan kesehatan itu bisa dimulai dari rasa bahagia yang kita tanamkan dari hati, dari rasa bersyukur. Dari rasa bahagia tersebut akan timbul kesadaran diri untuk bisa mengelola pikiran kita, mengelola tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang baik, pikiran-pikiran yang baik, dan men-skip barang-barang maupun pikiran yang tidak kita butuhkan. Nah teman-teman, itu dia ya ketujuh manfaat hidup minimalis yang bisa berdampak baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah ini aku juga udah selesai ya beres-beres bersih-bersih rumahnya. Alhamdulillah nih, bisa peregangan, rasanya enak banget memiliki waktu yang ruang, yang lega ya. Jadi bersyukur banget nih, kemarin sibuk sekarang udah bisa legaan. Oke, sampai di sini dulu ya kayaknya video aku hari ini.
Mudah-mudahan apa yang aku share ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.